Itu berarti hasil tabungan lu dari beberapa tahun kerja bisnis pertama sama kedua. Iya, gitu. duit terakhir gue lah itu. Lu cemplungin. 1M sama Eka. Eka kan jual dia punya bisnis. Gue duit terakhir gue lah, gue masukin juga. Bukan, gue sampai 2019 nggak ada pembukuan tuh. Sampai 2019 nggak ada pembukuan. Jadi cuma rekening koran doang gue kasih ke investor. Ini rekening koran, nih omset, dah. Oke, hari ini kita kedatangan Bro Ivan. Thank you nih bro, udah datang. Hari Minggu nih datang untuk mengedukasi. Ini dari HW Group, pasti teman-teman udah tahu lah ya. Bro, gue udah ke tempat lu berapa ya? 3 kali. Semua buat acara. Acara Andrew, birthday dia, acara Timothy, sama acara lu yang di Saib Suci, yang ada Raditya Dika. Oke, Ya, seru gak? Seru lah. Tempat lu sih, waduh gue geleng-geleng sih. Ini makanya tempat yang orang yang terbaik buat mengedukasi. Tapi terakhir kayaknya orang yang invest di dia nih, orang yang udah pada semua, kalian pada kenal semua lah, Timothy gitu kan. Ya, dia masuk di valuasi berapa triliun bro? Tolong di-spill bro. Ada lah. Gue nggak enak ngomongnya. Tanya Timothy aja. Iya. Tapi di sini tujuannya gue pengen lebih ngegali perjalanan lu dari awal sih. Soalnya kan lu di mana-mana lu udah sering sharing lu awalnya misalnya nasi goreng dan lu bisa sebelumnya. Nah gue pengen tarik ke paling awalnya deh bro. Lu lulus dulu tahun berapa sih? 2011. Ya. Dari China kalau nggak salah kan ya? Di Beijing ya. Di Beijing. Ya. Dan pas lu balik, bisnis pertama lu tuh apa? Gue dulu ini bukan forwarder lah. Gue masukin barang dari Cina ke Indo. Polaroid dulu. Polaroid. Kamera Polaroid. Fuji Instax Polaroid tuh. Oh. Ya. Dapat idenya dari mana? Gak ada bro, dulu apa kita yang bikin hype juga ya. Jadi lagi di Cina itu memang lagi hype. Lagi hype yang foto cekrek langsung jadi itu. Oh. Jadi lagi hype itu kita masukin ke Indo. Terus jual lewat Facebook, jual lewat BB, zaman zaman BlackBerry. Lu jadi broadcast kayak gitu. Lu jadi nggak pernah kerja di tempat luar ya? Nggak pernah. Lu lulus langsung kerja sendiri, ya bisnis sendiri. Itu sebenarnya gue menyesal juga sih. Kenapa? Karena gue jadi nggak harus banyak belajar tentang struktur perusahaan. Jadi bener-bener ya kebanyakan sekarang learning by doing lah. Jadi nabrak, baru belajar, belajar. Iya. Tapi waktu yang bisnis pertama ini ada bisnis partner? Ada. Oh. Ada. Apa? Sekarang salah satu investor gue juga. Oh gitu? Iya. Oh. Terus dulu apa yang terjadi? Kan lu running Polaroid itu berapa lama? Mungkin kalau misal boleh sampai di titik berapa? Gue nggak tahu apa yang lu comfortable spill. Misal omset zaman dulu gitu, berapa gitu kira-kira? Dulu sampai sebulan. Wah, gue dulu ya sama Andri namanya. Waktu gue kan asli Sulawesi, gede Surabaya, terus kan ke Beijing, kuliah di Beijing, balik Jakarta tuh tinggal rumah partner gue. Oh, ya 7 bulan sampai 9 bulan lah. Lu bayar sewa ke dia? Enggak juga lah, tidur di kamarnya ya gratisan lah intinya. Modal 200 juta lah waktu itu. Modal 200 juta, ya benar, modal 200 juta. Sempet kayaknya sebulan kayaknya paling bagus omsetnya 1M lah. Zaman dulu tapi ya. Iya. Oh berarti lu kumpulin modal dari situ? Iya sih. Ya ngumpul tapi ya biasa lah bro. Emang anak muda dapat duit, buangnya gampang. Ya sempet ini juga lah, roller coaster juga lah. Oh. Apa yang bikin lu stop akhirnya? Ini dimasukin sendiri. Jadi kan kita paralel impor. Oh. Jadi nggak resmi bro. Oh. Jadi paralel impor. Terus si Fuji filmnya masukin sendiri. Terus kita datengin, lu nggak boleh ini lagi, nggak boleh apa namanya, nggak boleh jualan lagi. Lu kalau mau jualan lu harus beli dari gua. Oh. Nah di situ gua berpikir, wah ini ternyata build brand itu penting gitu. Berarti saat lu stop itu posisinya sebenarnya masih cuan sebenarnya setiap bulannya, tapi ya terpaksa tutup ya. Terus marginnya tipis banget. Dia ngasih, kalau kita mau jualan marginnya tipis banget. Oh kalau misalnya lu ambil dari dia, jadi tipis. Sebelumnya itu masih lumayan. Sebelumnya masih lumayan. Oh. Kenapa lu ini kayak tinggal di apartemen temen lu? Bukan apartemen, rumah. Ya, jadi gue tinggal sama bonyoknya dia. Kan belum ada duit bro. Oh, belum. Lu orang tua lu asli di mana? Sulawesi, Toli-Toli. Jadi mereka waktu lu mereka ada. Jadi sebenarnya nyokap gue ada rumah di Gading Serpong. Cuma masih disewain ke orang. Jadi mereka sempat beli rumah lah satu gitu, rumah kecil di Gading Serpong. Terus waktu lu bilang lu pengen tinggal di rumah teman lu cara ngomongnya gimana? Gue nggak tempat tinggal, gue tinggal tempat lu gitu. Jadi dulu kan waktu kita ngirim barang dari Cina ke Jakarta, kan kebanyakan customer-nya Jakarta tuh. Waktu kita ngirim barang dari Cina itu kirimnya ke rumahnya si Andri.
Oh. Gitu. Jadi ke rumah partner gue. Jadi dari rumah partner gue baru kita kirim ke tempat lain. Pakai mbak rumahannya dulu. Jadi ya gue pikir daripada buang-buang waktu ya kan. Ya udah gue tinggal rumah dia. Ya gue minta izin juga sama bonyoknya, boleh nggak? Oh menarik. Ya. Jadi ada mes kantor. Iya, benar. Luar biasa. Berarti orang tua lu nggak ada yang actually tinggal di Jakarta? Nggak ada. Sekarang di Jakarta. Tapi sekarang bonyok gue udah di Jakarta. Iyalah. Iya. Lu udah kayak gini ya. Lu enggak lah. Iyalah ya. Tapi sebelum itu lu belum pernah tinggal di Jakarta. Berarti kuliah, pertama sekolah. kali gue nyampe Jakarta ya itu. Habis balik dari Beijing ke Jakarta. The first time. Oh. Ya, tapi logat lu tuh Jakarta. Kayak logat orang udah lama di Jakarta ya. Mungkin gara-gara setelah itu. Emang udah lama bro. 2011. Iya sih. Ini berapa? Iya udah lebih dari 14 tahun bos. Iya sih. Iya. Oh. Ya. Menarik. Terus abis itu yang kedua kayak gimana? Itu berapa lama tuh yang Polaroid itu yang pertama? Jalan sampai 2013 kayaknya. Oh 2 tahun. Ya. Sampai dimasukin sendiri. Abis itu setelah masukin sendiri sukses nggak tuh atau harusnya tetap pakai lu? Udah kan turun. Kita sempat nyobain ini kerjaan Tiki kayak JNE ngirim. Jadi kan kita saking seringnya ngirim barang gitu kan. Terus ada satu namanya Lexindo. Dulu waktu zaman itu kita coba ngambil agentnya. Jadi ngambil agentnya. Lexindo tuh apa ya perusahaan? Ya kayak Tiki JNE gitu ya. Oh franchise itu jadinya. Iya pengirimannya benar-benar. Jadi kayak gue ambil franchise-nya, kita cobain, nggak working well juga sih. Ini yang bisnis kedua? Ini bisnis kedua. Oh, yang di tahun 2013 berarti setelah ini lu langsung mulai yang kedua ini nih? Itu paralel ya. Jadi gue jalanin tetap si Polaroid gue tetap jual. Tapi kan gue nambah barang tuh. Gue udah masukin baju bayi. Gue ada masukin mainan, ada masukin apa. Nah sambil paralel gue ngirim barang, gue pikir ada ya kayak jasa pengiriman baru lah namanya Lexindo. Ya gue pakai itu. Sekalian gue franchise-in. Ternyata, wah berat sih. Hebat sih yang kayak JNE nggak tahu masih bertahan ya? Harusnya. Iya, hebat sih. Mereka itu bener-bener kerjaan nggak gampang sih. Lu jadi ambil satu franchise lah gitu ya. Bener. Modal berapa tuh yang franchise kayak gitu? Kayaknya lu murah banget deh. Even gak bayar. Cuman yang penting lu terima barang. Barang kita kirim ke dia. Terus barang dia kita terima terus kita bantuin kirim. Jadi ada fee-nya gitu. Berapa persen yang ngirim. Berapa persen yang dikirim. Kayak gitu-gitu. Oh. Susah deh pokoknya. Ya logistik susah. Kalau misalnya yang lain, kan lu kan ambil banyak barang tuh. Selain dari Polaroid ada baju juga segala macam. Nah itu lu jalanin sampai kapan? 2000 sampai sekarang pun sebenarnya masih ada, tapi yang jalan udah engkau gua. Oh, tapi mainan ya, sisa mainan. Mainan anak. Mainan orang gede lah. Tahu Bear Brick nggak sih? Nggak tahu apa tuh. Ya Bear Brick, mainan collectible gitu lah. Oh, collectible. Ya tapi sekarang udah nggak gitu jalan sih. Dari China gitu, Bang. Dari Jepang kalau si Bear Brick. Tapi lu belajar itu semua dari mana ya? Kayak ambil barang dari China di kan gua sekolah Cina. Iya, tapi jadi bener-bener kita sourcing waktu itu, jadi kayak sourcing ke sini, sourcing ke situ, terus nyari pengiriman. Lu belajar ininya kayak cara regulasi buat impor hajar aja gitu. Hajar. Jadi hajar dulu, nabrak, baru belajar. Nah iya kalau nggak mau gimana ininya? Kita nggak tahu caranya ya kita hajar dulu pokoknya. Terus sampai kira-kira berarti lu kira-kira baru mulai yang bisnis yang ketiga yang nasi goreng itu berarti ya? Iya benar. Setelah si JNE itu. Benar, si Eka lah partner gua. Iya. Telepon gua. Jadi dia kan dulu ngerjain Pizza Cafe. Nah, Pizza Cafe-nya dijual sama dia. Ada yang beli. Pizza Cafe yang di daerah di Makassar. Eka kan dari Makassar. Terus dia abis Pizza Cafe-nya dijual, dia telepon gua. Gua ada chef nih, mau nggak kita buka nasi goreng di Jakarta? Habis itu gua bilang ya udahlah, gua juga wah, up and down lah. Up and down, gua bilang ya udahlah, cobalah daripada kerjaannya ngambang juga kan. Iya. Jadi pengiriman barang setengah mati, masukin barang dari Cina juga kalah sama yang gede lah intinya. Soalnya yang gede negonya bisa lebih dalam gitu maksudnya. Jadi yang kayak baju bayi gitu, gua masukin ke satu orang sebenarnya kita masukin 100, 200, 100, 200. Begitu ada yang gede sekali masuk satu kontainer, langsung kalah harga kita. Jadi di situ gue juga belajar tuh, kerja tuh mendingan kita kumpul gede, hantam sekalian daripada kita kecil sendirian, ngerti nggak? Oh. Jadi mending rame-rame tapi dapat benefit. Oh. Ya jadi ada power gitu daripada sendiri tapi kecil. Iya kecil gitu disentil orang. Gitu. Pantesan gede-gede semua. Iya. Sayap suci. Iya.
Makanya kan kita yang sekarang Holy Wings kita investor. Jadi geraknya gede gitu. Oh. Lu jadi punya skalanya kalau misalnya sekarang. Oke. Terus gue pengen ngerti yang ini deh, yang bisnis lu yang ketiga yang sama Eka ini ya. Apa yang bikin lu ngerasa saat itu oke nih gue pengen partneran sama Eka gitu misalnya? Wah, Eka kan teman SMA gue ya. Gue tahu orangnya dia lah. Maksudnya ya teman baik lah, memang teman main, teman sekolah. Gue pertimbangannya tuh nggak ada, nol. Bener-bener Eka orangnya oke. Dia ngajak gua nggak ngerti apa-apa, gas. Udah gitu doang. Dan awalnya waktu gua bikin nasi goreng, si Eka tuh di Makassar. Jadi gua juga belajar dari nol juga tuh, bikin F&B. Oh, dia belum datang? Belum datang. Eka tuh bener-bener pindah Jakarta setelah Holy Wings yang kedua. Oh, berarti sejak jadi ya waktu itu dia masih bolak-balik lah. Kan dia istrinya hamil. Jadi melahirkannya di Makassar, kayak gitu-gitu. Jadi dia masih bolak-balik tuh. Mungkin sebulan sekali lah. Jadi waktu lu nyemplung ke sini invest berapa? Kok lu pernah mention kalau nggak salah? Kayaknya awal 2M deh. Gue bareng dia ya. Bikin nasi goreng. Iya. Gila juga bikin nasi goreng. Iya. 2 ruko terus kita bagusin. Wah, gila. Iya. Itu berarti hasil tabungan lu dari beberapa tahun kerja bisnis pertama sama kedua. Iya, gitu. duit terakhir gue lah itu. Lu cemplungin. Iya, 1M sama Eka. Eka kan jual dia punya bisnis. Gue duit terakhir gue lah, gue masukin juga. Tapi lu punya conviction gak sih saat itu? Oke nih, ini sama Eka nih kayaknya bakal jadi something gitu. Atau nasi gorengnya nih kayak bisa jadi 1000 cabang gitu misalnya. Dari awal kan waktu ngajak gue bilang, gue udah bilang sama Eka, Kak, pokoknya kita buka jalan harus multiply terus. Harus gede, kita pikirin caranya. Dia oke aja. Dia oke pokoknya. Nah, oke. Ini yang gue pengen tahu ya. Jadi kayak gini. Biasanya kan kalau misalnya orang pengen nge-skill up. Oke, gue pengen bikin 1000 cabang gitu kan. Biasanya kan itu kan gara-gara sebuah conviction yang dia dapat. Misalnya nih, oh dia punya cabang pertama, bagusnya bukan main gitu kan. Atau enggak dari bisnis dia sebelumnya nih, dia udah jalanin bisnis yang dari 1, dia terbangin jadi 100, 1 jadi 50 gitu misalnya. Jadi punya conviction gitu kan. Nah saat ini kan bisnis ketiga lu. Dan saat itu kan bisa dibilang 2 pertamanya nih biasa aja gitu kan. Gak gitu jalan lu nge-skill seperti gimana. Yeah. Kenapa lu bisa punya conviction, oke, yang ini gue mau gas sampai 1000 gitu. Jadi sebenarnya yang ketiga ini gue belajar dari yang pertama yang kedua juga. Jadi kan yang pertama yang kedua, gue kan bantuin, lebih banyak kan kayak lebih jual barang orang. Let's say kita Fuji Film, bukan brand gue sendiri. Terus yang kedua waktu gue itu Lexindo pengiriman, itu kan punya orang, gue franchise. Ambil franchise. Jadi yang ketiga ini gue udah bener-bener harus brand kita sendiri, harus bener-bener kita brandingin, harus bener-bener cepetan kita buka sebanyak mungkin. Bener-bener yang ketiga tuh udah gue nggak boleh lagi ngulangin kesalahan gue yang pertama, emang yang kedua. Jadi emang aimnya itu harus gede nih. Jadi dari awal gue udah ngomong sama mereka, kita harus gedein. Apapun yang terjadi harus digedein. Lu ada sebuah fear gak sih? Wah kalau misalnya gue all in di sini, misalnya ini kan kebanyakan orang ya, tentu berbisnis itu kan nggak mudah. Ya kan, mereka jalan pertama, mereka jalan kedua belum tentu sukses. Dan biasanya mentalnya itu udah kena kalau misalnya udah 2 kali nggak jalan, mereka bisa ini kan, wah mungkin bisnis bukan buat gue. Gitu kan, mungkin gue jalannya profesional gitu. Tapi lu nih malah kayak, gue malah tambah hajar lagi, malah tambah berani lagi. Kayak apa yang bikin lu ngerasa kayak gitu? Lebih ambisi mungkin ya. Gue mungkin ambisi dari dulu, emang apapun caranya ya. Maksudnya caranya kan kita nggak tahu gitu. Jadi gue ngelakuin. Jadi coba terus. Memang gue mau ngincernya harus gede. Gimana caranya supaya bisa kaya? Emang ngincernya dari dulu begitu. Ambisi lah, ambisi. Lebih ke ambisi sih. Tapi lu waktu jalanin 2 yang pertama ya, lu pernah jadi ada self doubt nggak sih? Wah kayaknya ini bukan buat gua gitu. Kayak gue udah jalanin 2 kali, bisnis ini nggak jalan, main susah. Udah bertahun-tahun itu kan? Udah sampai 2-3 tahun? Nggak ada sama sekali. Nggak ada self doubt? Nggak ada. Jadi waktu justru 2 itu, gue udah belajar something nih dari 2 ini. Jangan sampai yang di ketiga, gue ngelakuin hal yang sama lagi di yang kedua itu. Jadi justru gue udah learn something dong. Gue udah jalanin 4 tahun lah ya. Gue up and down. Jadi yang ketiga gue udah tahu gue harus ngapain. Gue lebih ngerti lagi dong gue harus ngapain daripada waktu gue jalanin yang sebelumnya. Iya. Mungkin juga yang gara-gara yang pertama, walaupun itu mungkin ada gini ya kali ya, faktor di mana lu tuh sebenarnya dari segi duit waktu lu pertama kali masuk buat yang impor Polaroid,
sampai lu terakhir, lu sebenarnya ada gain money. Cuma lu kepaksa stopnya itu gara-gara external factor kayak gitunya kali ya. Lebih ke jadi naik gitu. Langsung drop. Jadi penjualannya drop, kita nyoba. Kan gue orangnya cukup berani lah ya. Duitnya gue all in terus. Jadi barang terakhir jadi barang. Jadi inventory. Iya, jadi inventory. Bad inventory. Jadi bener-bener wah mati nih, kita nggak bisa kerjain barang nih, harus kerjain jasa. Makanya yang waktu Lexindo kayaknya jasa kan tanpa modal gede kan, tanpa inventory kan. Ternyata sama juga, kemakan sama brand orang juga. Jadi sebenarnya yang salah bukan yang waktu itu gue belajar ya, yang salah itu bukan bukan jenis bisnisnya, tapi cara kita berbisnisnya. Nah, oke, ya makanya menarik. Oke, kalau misal tadi kan cara lu ngelihat si Eka mungkin consideration-nya adalah lu kenal orangnya, mungkin orangnya nggak neko-neko gitu kan. Menurut lu, ini gue tahu harusnya Eka orang yang tepat buat ditanya. Tapi menurut lu kira-kira apa yang Eka lihat dari lu? Maksudnya bisa aja nih ya, contoh ya, kalau misal orang berpartner, bisa aja kan orang lain lihat nih, si Ivan udah jualan apa ya? Oh, jualannya sebelumnya Polaroid. Habis itu setelah itu buka franchise gitu misalnya. Dia belum pernah jualan nasi goreng, tapi kok dia bisa nunjuk lu buat yang partner nasi goreng gitu? Bisa jadi. Karena temen dia di Jakarta cuma gua kali. Bisa jadi kan? Coba lu pikir. Gue juga nggak tahu kenapa dia milih gua. Gue juga nggak tahu kalau itu. Cuman waktu gua jalanin Polaroid, gua sempet naik lah. Ya 1M sebulan di umur gua sih. Dulu revenue 1M sebulan di umur gua 22 kali ya. Itu lumayan loh bro. Lumayan. Ada track record dari ya mungkin juga gue juga nggak tahu lo hartanya dia sih sebenarnya atau dia no option juga gue nggak tahu juga kan. Kalau gitu gue harus cari teman Papua, harus cari teman Bali gitu ya supaya satu-satu teman Jakarta. Ya, waktu dia kan jual, dia punya Pizza Cafe itu lumayan, separuh dia investin ke gue, jadi gue yang jalanin separuh, jadi partner sama gue. Satunya lagi dia bikin restoran juga di Makassar. Jadi dia bikin 2 bisnis waktu itu. Waktu di awal dia bikin 2 bisnis. Ya, jadi setelah dia keluar dari Pizza Cafe, dia bikin 2 bisnis. Satu di seafood restoran di Makassar, satunya lagi sama gue bikin nasi goreng di Jakarta. Iya. Gitu. Yang itu gimana tuh? Kabar yang restoran? Jadi Holy Wings. Iya. Oke. Sebentar, dia udah datang lu punya kopi. Kita ambil boleh. Oke. Break dulu guys. Soalnya hari Minggu perlu kopi dia. Oke, kita lanjut. Oke, terus berarti setelah 3 bulan kan ya? Lu mulai nasi goreng itu baru kepikiran buat di-convert jadi Holy Wings gitu ya? Benar. Nah itu prosesnya kayak gimana tuh? Jadi kan sama. Kan dari awal, gue sama Eka udah ngomong. Kita harus gedein nih. Nasi goreng, apapun caranya harus digedein. Namanya apa dulu? Nasi Kedai Opa. Kedai Opa. Bulan pertama lumayan tuh, omsetnya 200 apa 300? 300 kayaknya. Omsetnya lumayan, 600 juta. Bulan kedua itu 300 juta. Bulan ketiga 150 bro. Jadi turun terus. Gue bilang mati kita ini kak. Kalau kita nggak rubah, mati. Pasti ya stay-nya mungkin either di 150 atau bener-bener turun terus. Kalau misalnya 150 berarti bersih berapa tuh kira-kira? Wah, nggak untung lah pokoknya. Bener-bener nggak untung. Terus pas itu, bener-bener timingnya pas banget. Indomaret, Alfamart, terus dulu ada 7-Eleven nggak boleh jual bir. Jadi ada regulasi baru kalau nggak boleh jual bir di minimarket. Nah itu kita tangkap di situ tuh sebenarnya. Jadi kita ambil, ayo kita jual bir murah. Setelah 3 bulan. Setelah 3 bulan buka. Nah, lu kan keluarin 2M buat sewa 2 ruko dan lu renov. Ya. Renov untuk nasi goreng pasti berbeda dengan renov bar. Iya, nambah lagi 2,5. Iya, tapi yang di situ gua sama Eka kita udah nggak ada duit. Jadi kan dia bikin si restorannya juga tuh. Gua udah sama sekali nggak ada duit. Jadi kita udah harus cari investor nih sekarang. Nah jadi ke teman, ke keluarga, kemana pokoknya nyari terus bro. Nyari investor terus. Setelah 3 bulan lu baru keluar 2M, lu keluar 2,5M lagi. Gila. Iya waktu itulah. Tapi kan 2,5 bukan duit kita, nyari investor. Tapi tetap aja bro, maksudnya buat gimana caranya lu meng-convince investor buat masuk 2,5M? Temen. Teman dari Beijing semua?
Jadi satu teman gue dari Beijing, si Marvin, gue sampai datang ke bapaknya bro. Ayolah om, percaya ini kita gini. Maksudnya kan gue nggak mungkin nipu juga gitu kan. Gue sama Marvin itu di Beijing 5 tahun, roommatean terus sama dia itu 3 tahun lebih lah. Jadi udah deket banget lah, gue sama keluarganya juga deket. Terus si Eka ngajak si Jeki. Jeki itu teman kuliahnya si Eka. Masing-masing masuk berapa tuh? Boleh tau nggak zaman dulu? 1M deh. 1M. Ya, tapi kan valuasinya kita udah atur. Oh. Jadi waktu itu gua sama Eka tetap 55. Terus yang investor baru tuh 45. Oh. Ada 4 orang sebenarnya. Ada Johnson, ada Welly, tapi Welly terakhir di take over sama keluarga gua lah. Sama si Johnson terakhir back out. Oh, makanya sisa 2 orang. Jadi sisa 2 Awalnya orang. 2,5 ini bagi 4. Awalnya 45% tuh bagi 4 lah ya. Iya, 45. Ya, tapi nggak rata. Nggak rata. Jadi ada Marvin berapa? Gua nggak inget exactly-nya berapa. Si Marvin berapa persen? Marvin sama Jeki sama. Terus ada si Welly itu 10% kalau nggak salah. Terus ada si Johnson 5% kalau nggak salah. Iya. Tapi mereka back out. Iya. Lu gimana nge-convince orang tua temen lu? Kan deket ya, udah kenal ya. Jadi ayolah om, kayak gitu-gitu. Iya. Lu nggak pakai proposal? Nggak ada. Kayak ini hitung-hitungannya? Nggak ada. Tapi lu nggak kasih hitungan? Ini om, kita nggak ada. Ini BP bisa berapa? Nggak ada. Bener-bener nggak ada. Gue sampai cabang keberapa itu nggak ada hitungan gue kasih. Nggak ada. Apa ekspektasi mereka investasi di lu? Mereka ngomong apa sih kan? Maksudnya bro, tapi gue itu bukan cuman ke si Marvin ya. Gue mau ya separuh minjem, convince. Gak ada sih, gak ada presentation, gak ada. Itu bukan cuman ke Marvin, ke banyak orang. Oh, lu ke banyak orang, tapi orang. Yang nyantol satu. Yang nyangkut, gue dapat si Marvin, si Eka dapat si Jeki. Itu yang nyangkut. Lu kira-kira berapa orang lu temuin tuh? Wah, banyak bro, semua orang yang gue kenal. 30 ada nggak kira-kira? Ada lah, lebih lah mungkin. Mungkin lebih ya. Kalau tambahin Eka tambah gue mungkin lebih. Temen gue pokoknya semua yang gue kenal gue tawarin. Semua yang gue kenal. Sayang kita nggak kenal dari dulu. Kalau gue sekarang gue tawarin. Pemilik HWG sekarang. Iya sih. Gila sih. Kira-kira lu proses nyari duitnya itu berapa lama tuh? Lu kan berarti kan di bulan ketiga lu baru memutuskan buat bikin Holy Wings cabang pertama di bulan ketiga kan? Sebulan lah, gue nyari duit sebulan. Lu temuin orang setiap hari? Semua, setiap hari. Jadi orang yang datang ke tempat gue ajak, pokoknya orang yang makan ke kedai Opa lah, hampir semua sih. Customer juga? Customer kayaknya enggak sih, teman-teman gue kan gue undang, ayolah datang ke sini apa segala macam, gue ajak ngobrol. Gue mau ganti konsep nih, ini si Indomaret lagi udah nggak jual bir nih. Oh. Mau nggak? Lu punya pitch jadi itu. Lu punya pitch adalah mereka udah nggak boleh jualan alkohol. Benar. Ini sekarang kesempatan nih. Nah, tapi kan ini ya, kalau misalnya mungkin bahkan kalau misalnya gue dulu di posisi salah satu orang yang lu ajak ya, bisa aja gue punya argumen kayak gini, bro. Tapi yang namanya alkohol, Indomaret sama yang gede-gede aja nggak boleh, boro-boro lu. Kan izinnya boleh tapi. Secara izin bar boleh. Oh, secara izin bar boleh. Jadi gue udah cari tahu, secara izin, jadi rumah minum boleh. Yang nggak boleh adalah supermarket, minimarket, jualan bir. Oke. Karena dimasukin sama anak kecil. Oke. Gitu. Nah terus argumen gue lagi ya, ini kalau misalnya kita flashback ke dulu ya, mungkin gue bilang adalah, tapi kan lu nggak pernah punya pengalaman jalan di bar. Itu yang gue dapat penolakan banyak. Terus cara lu ngomong ininya, ya gue bisa. Ya orang terdekat lah. Cara lu mengkonvince kayak, oh gue bisa kok, gue nggak punya pengalaman, tapi gue tetap. Ya balik lagi orang terdekat bro. Jadi kan si Marvin kan temen gue banget gitu. 3 tahun, ya bonyoknya kan tahu gue nggak mungkin bohongin dia gitu kan. Namanya mungkin dia orang tuanya mungkin ya, aduh lah udahlah anak muda mau berusaha kasih lah kayak gitu kali mikirnya. Orang tuanya punya banyak duit kali jadi bisa mikir. Ya gitu. lebih banyak duit daripada orang tua gue lah yang pasti. Tapi mereka punya background F&B? Nggak ada. A matter of number aja lu hajar terus sampai ketemu ya. Iya. Kira-kira si Eka mirip juga? Apakah dia nanya banyak orang atau dia lebih gampang? Soalnya kan dia udah ada success story. Benar, si Eka lebih dapat Jeki lebih gampang. Ya mungkin ya lebih gampang ya. So dia udah exit sekali gitu kan? Mungkin. Benar, mungkin ya. Waktu lu mulai Holy Wings pertama ya, lu ada self doubt nggak?
Kalau tadi kita ngomongin waktu nasi goreng, lu udah 2 kali gitu kan, lu udah pede. Self doubt. Kalau sekarang kan yang ketiga nih, lu lihat nasi goreng, ya lu awalnya pede 1000 cabang, tapi 600 ke 300 ke 150 gitu. Gini, kalau self doubt pasti ada, takut pasti ada. Makanya harus dijagain kan. Jadi nggak boleh gagal. Pasti ada, waktu bikin nasi goreng pun pasti ada. Cuman kalau sampai membuat kita untuk nggak ngelakuin, itu nggak ada. Jadi kalau ngomong rasa takut, rasa self doubt itu apa Indonesianya? Nggak yakin gitu. Nggak yakin pasti ada bro. Tapi kan itu justru yang membuat lu tuh harus semakin hati-hati kan, harus semakin giat gitu, harus semakin keras gitu kerjanya. Jadi ya gitulah. Iya. Kalau yakin doang nggak kerja mah sama aja bohong bro. Doa doang nggak cukup bos. Terus abis itu waktu lu mulai cabang pertama, yang gue denger kan lu dalam waktu seminggu lu udah nyari cabang kedua. Ya. Itu berarti bisa dibilang bulan keempat setelah lu buka nasi goreng kan berarti? Enggak, kan nasi goreng pindah ke Holy Wings-nya itu gue buka nasi goreng bulan 7. Bulan 8. Agustus. Gue buka Holy Wings itu bulan 3. Jadi 8, 9, 10, 11 tutup. Ada renovnya soalnya. 12, 1, 2, 3, 4 bulan berarti renov 4 bulan. Dan renovnya nggak seberapa banyak sebenarnya. Oh ya? Iya. Kok bisa sampai 2,5 M kalau kayak Jadi duitnya kita pegang buat siap nembak yang kedua. Oh, lu waktu pertama kali fundraise udah langsung dua. Benar, makanya kan dalam seminggu, dalam seminggu kita langsung cari yang kedua kan. Jadi kayak kita ngerasa gini nih. Mati nih. Nasi goreng kan nggak jalan nih. Kita buka bar gitu kan. Nah, kalau bar kita buka, mendingan nyari duit sekalian. Takutnya di Kelapa Gading ini emang nggak bisa jalan bar gitu, ngerti nggak sih? Make sense. Jadi kayak kita minta duitnya agak banyak dikit, nyari duitnya agak banyak dikit buat siapin yang kedua juga. Jadi gue bulan 3 buka di Kelapa Gading, bulan 12 gue buka di PIK. Beneran. Jadi itu deal yang kedua itu mungkin di bulan 6 gue udah deal. Jadi buka 3 bulan kita udah deal buat tempat kedua. Dan yang kita ambil di tempat PIK itu tempat bermasalah bro. Jadi lagi sengketa tanahnya. Jadi kita bayar sewanya per bulan. Jadi orang Cina lagi sengketa sama orang Indo. Tapi jadi tempatnya rukonya itu atas nama orang Indo. Tapi yang dudukin orang Cina. Tapi memang yang beli orang Cina. Terus orang Cinanya kan nyangkut kan rukonya. Terus ya gue datang lah. Memang ada tulis disewakan gitu. Jadi kita nyari di PIK. Pada saat itu kan PIK yang paling hype buat tempat minum kan. Jadi kita samperin, masukin, dia bilang, ya ini kita lagi ada masalah gini-gini, lu oke nggak? Oh ya oke juga. Oke juga, sengketa pasti lama dong. Kita mikirnya sengketa pasti lama. Jadi hoki lah, memang faktor hoki itu adalah. Sengketa sih masih lama, bener bro. Iya. Tapi kan lu nggak takut pihak seberangnya nanti ngusir-ngusir lu? Ya ada juga. Tapi ya dihadapin lah. Ada nggak orang yang datengin akhirnya? Datengin, minta kita bayar sewa ke dia juga. Terus? Ya nggak mau lah. Kan yang gue pokoknya ya siapa yang tinggal di sini yang gue bayar, gue bilang. Lu bayar per bulan? Bayarnya gitu. Per bulan. Terus bagi revenue sharing. Oh, revenue sharing. Jadi bukan fixed fee? Enggak. Oh, tapi kan lu kan harus renov. Iya, renovnya juga minim banget lah. Oh. Itu konsep. Dan yang kedua kita juga ini lagi, raise fund lagi. Oh, begitu. Yang kedua juga ada investornya jadi. Oh. Itu cap table-nya kayak gimana tuh berarti? Berarti yang pertama kan itu buat holding. Yang kedua ini masuk ke holding juga atau itu khusus buat cabang kedua? Yang kedua khusus cabang kedua. Yang pertama kan kita nggak ada pembukuan, nggak ada apa, bener-bener uang masuk. Cuman cari nembak kemana. Jadi nggak ada pembukuan. Gua sampai 2019 nggak ada pembukuan bro. Sampai 2019 nggak ada pembukuan. Jadi cuma rekening koran doang gua kasih ke investor. Ini rekening koran, nih omset dah. Soalnya lu nggak ada APAR kali ya? Semua itu cash basis gak ya? Ada. Ya soalnya lu nggak ada utang, nggak ada accounts payable. Orang datang langsung bayar. Langsung bayar. Jadi justru kita lebih banyak terima cash, sedangkan kita ke supplier tuh utang. Justru gua banyak AP bro, banyak accounts payable. Iya, accounts payable-nya. Sedangkan AR-nya gua full cash. Iya, tapi jadi benar-benar bisa ngelipet waktu itu ya. Itu kan bisa ngelipet, tapi bisa juga jadi dangerous. Lu kesannya punya duit banyak, padahal sebenarnya utang buat balik supplier. Ya jangan dipakai lah duitnya buat yang aneh-aneh. Tapi kan lu tahu dari mana bro? Maksudnya? Ya makanya duit waktu itu gue pegang sendiri.
Sendiri, bro. Gue sampai 2019 tuh klik 20 bro. Gue taruh di Klik tas. BCA. Ya. Jadi bener-bener per rekening, per apa. Udah kan nggak ada pembukuan nih. Gue jaganya bener-bener di ini doang. Di cash flow-nya doang. Waktu lu pertama kali ini ya ngomong sama Eka, oke Kak, kita pengen mulai bisnis bareng gitu. Lu dari awal udah ngomongin belum sih? Gua Ivan, gue yang handle bagian ini. Lu Eka, Nggak ada. Jadi serabutan pokoknya. Jadi waktu awal-awal ya. Kalau ada Eka yang briefing hari ini mau ngapain. Kalau ada gue yang briefing hari ini mau ngapain. Kayak gitu. Tapi Eka juga nggak pernah kerja di tempat luar kan? Kayaknya dia pernah deh. Dia pernah kerja di Sibart atau di mana gitu. Oh. Ya. F&B? Enggak. Oh. Dia pernah bikin kios juga setahu gue. Kios nasi goreng dia pernah bikin. Oh. Tapi bikinnya kios ya. Iya. Oh, terus lu belajar tentang organizational structure, lu ngebikin struktur itu sambil jalan aja? Sambil jalan aja. Bener-bener kayak air ngalir aja. Oke, terus kita ngomongin yang cabang pertama deh. Sama Google lah ya. Sama Google. Belajar dari Google. Lu Google? Iya pasti bro, kalau nggak gimana? Oh. Belajar dari Google. Kayak apa maksudnya? Kayak cara accounting gitu maksudnya? Ya, jadi cara bikin pembukuan gitu, cara jaga duit, cara apa, udah Google aja. Lu betul. Terus terakhir paling gampang, oh ya udahlah, by cash flow aja. Iya kan? By klik BCA. By klik BCA aja ya, statement. Oh, itu apakah sampai suatu saat lu ada kepikiran gitu? Sampai sekarang ya, kan lu jalan udah lama kan. 10 tahun udah ada berarti ya Holdings pertama? 11. Dari Holdings pertama 10. 10 tahun. Ya. Apakah sekarang ini ada perbedaan? Oke, sekarang udah kelihatan nih bentuknya nih. Eka handle bagian apa, lu handle bagian apa? Atau sampai sekarang masih sama gitu? Enggak, udah. Udah. Eka lebih operasional, pembangunan. Gua lebih ke komersial lah. Jadi jualan, ketemu orang, marketing. Oke, nah kita ngomongin cabang pertama ya. Lu buka di Kelapa Gading gitu. Ini Kelapa Gading kan setahu gue ya, ini salah satu tempat yang intens dari segi F&B. Nyala gitu, dan banyak banget buka tutup gitu. Ya gue bukan orang F&B, gue nggak ngerti lah. Kayak gimana performance-nya cabang pertama? Cabang pertama, 2 minggu awal sih kosong. 2 minggu awal kosong. Ya nggak kosong-kosong banget lah ya, ada orang segala macam. Cuman kita waktu itu cuman satu sih sebenarnya strateginya. Jual murah. Bir 10.000. Jadi orang datang, wah bir 10.000 gitu. Besok dia ngajak temennya datang, udah gitu doang. Sama ya Instagram ya waktu itu ya. Tapi saat itu apakah ada kompetitor lainnya? Ada. Waktu itu cuman satu di depan kita, di seberang kita. Lu berarti main harganya lu murah, mereka yang lebih mahal gitu, lebih premium. Iya. Apakah lu ada itu dilakukan secara intentional? Oh, di seberang lebih mahal, jadi kita jualnya yang murah ya? Ada kayak gitu atau? Ya sengaja lah. Jadi kan lu butuh 2 kan. Jadi strategi kita dulu waktu itu 2. 1, tampak depan yang bener-bener norak. Gue pasang neon box itu yang bener-bener norak banget lah. Lu ada fotonya gak sih? Foto yang dulu lama? Ada. Boleh gak? Gue nanti minta gue attach. Boleh. Supaya teman-teman ada bayangan gitu. Dulu cabang pertama Holy Wings kayak gimana gitu. Terus gimana akhirnya yang pertama? Kan 2 minggu sepi tuh. 2 minggu sepi. Terus ya lama-lama rame. Jadi kita yang bener-bener approach tamu lah, sama ngajakin semua teman buat datang. Udah lu datang aja, udah nggak usah bayar pun nggak apa-apa kayak gitu. Wah, awal-awal teman-teman datang nggak bayar? Nggak usah bayar, pokoknya datang aja. Soalnya kan lu kalau kita ngomong tempat, apalagi ini ya tempat entertainment gitu ya, maksudnya kayak bar gitu. Orang kan mau ketemu orang, jadi ada rame itu penting gitu. Lu dapet direction dari segi desainnya mau apa, konsepnya apa itu dari mana? Dulu kan gue di Cina. Emang gue suka pergi minum sih. Jadi yang ngebir lah, nyoju lah. Terus ada satu tempat yang benar-benar murah, benar-benar ringan di kantong lah. Jadi ya konsepnya dari itu. Oh. Kopi paste. Terus nama Holy Wings itu dari mana? Wah, itu goblok sih, bro. Itu si Eka sih. Jadi dulu kan rame banget Holy Cow. Bener-bener rame banget. Terus waktu kita bikin nasi goreng, chicken wings kita tuh enak banget. Udah segampang itu. Jadi Holy Cow punya nama. Pakai mau menonjolin wings kan ya, Holy Wings. Oh, jadi saat itu terkenal Holy Wings tuh alkohol sama wings ya dong? Bener, waktu itu. Jadi makan, minum, bar. Makan, minum sama live musik. Oke. Nah, terus gini bro, kan lu udah pengalaman buka F&B saat itu. Yang pertama nasi goreng kan. Nasi goreng lu lihat. First month 600,
Second month 300. Habis itu the third month 150 gitu kan. Tapi awalnya kan gede gitu kan. Nah kalau misalnya yang Holy Wings terbalik nih. Awalnya sepi 2 minggu pertama gitu kan. Lu ada sebuah pemikiran, apakah lu tahu gitu? Oke, emang kita sepi, tapi ini bakal naik nih gitu. Dan strateginya apa kira-kira buat lu naikin? Maksudnya jual murah kan lu udah jual murah dari awal gitu. Jadi waktu gua belajar yang nasi goreng itu kan kita masih bodoh lah ya. Jadi kitchennya itu nggak proper buat nge-serve segitu banyak orang. Kan itu 2 ruko bro. Sedangkan kitchen kita tuh nggak bisa lah buat 2 orang. Terus gua belajar juga nasi goreng tuh susah. Untuk dimasak, lu keluar dalam waktu 15 menit. Kalau lu serve 10-20 orang masih oke. Tapi begitu lu serve 60 orang, dan mereka mesen nasi goreng itu beda-beda, chaos. Lama jadinya. Lama. Nah itu mungkin juga yang membuat kita turun. Jadi orang datang setengah jam baru ke serve. Ada yang 45 menit, ada yang salah. Jadi itu yang kita pelajarin sih. Maksudnya waktu penyajian itu juga penting. Nah waktu yang di Holy Wings semua prepare. Jadi semua barangnya udah di prepare. Chicken wings kan tinggal udah dibumbuin apa segala macam, tinggal masuk. Terus nasi juga yang kita main course-nya itu udah nasi putih plus cuman diosek udah taruh di atas. Jadi kayak 5 menit. Jadi gue bikin tuh yang semua menu yang bisa 5 menit jadi. Oh, lu belajar dari yang pertama. Bener. Nah, terus kita merasa apa hubungannya kayak kita yakin 2 minggu ini meskipun sepi, next-nya bisa rame gitu. Ya selama customer yang datang puas, mereka pasti ngomongin di luar dan datang lagi. Jadi ya yang gue jaga adalah customer yang datang itu happy. Udah itu doang. Jadi customer datang happy, mereka pasti datang lagi. Kalau customer datang marah, ya mau berapapun awal bakal berkurang terus, bener. Oh. Nah terus kira-kira yang lu merasa punya conviction bahwa oke, ini works nih, itu kapan? Yang paling josi ya waktu di Peak bro. Oh gitu? Peak lebih gila lagi? Wah gila, itu gila. Bener-bener sampai antrinya gila banget bro. 2 minggu gitu, full waiting list 2 minggu. 2 minggu waiting list? Iya. Buat makan chicken wing? Iya, gila. Di mana sih cabangnya dulu? Dulu di depan Mall Peak. Depan Peak Avenue? Depan Peak Avenue. Sekarang jadi apa ya? Gue nggak tahu. Oh. Sebelahnya Starbucks sekarang. Oh, iya tahu pokoknya ya. Lu belum balik ya dari luar ya? 2000 udah balik. 2015 akhir itu. Udah balik. Cuman gue nggak pernah ngebar bro. Gue gak pernah ngebar, gue gak pernah minum, gue gak pernah ke klub. Di Amerika gue satu-satunya aneh sendiri bro. Orang yang ke klub, gue bagus lah. Gue di perpustakaan itu. Cuman jadi gak belajar tentang dunia ini yang lebih, yang contoh gede punya expertise masing-masing. Iya. Bagi-bagi. Iya. Gue juga gak bisa bikin podcast, lu bisa bikin podcast. Iya. Oke, terus yang kedua ini berarti yang bikin lu dapat conviction bahwa ini bakal jadi gede banget gitu ya. Iya. Lu boleh kasih konteks gak sih kayak kira-kira apa ya yang lu boleh share, misal kayak payback-nya berapa lama atau apa gitu kira-kira yang di Peak ini? Peak itu mungkin 5 bulan aja udah BEP bro. Gila. Iya, 5 bulan BEP kayaknya Peak. Iya, F&B dengan ya mungkin ngebantu juga. Ramenya tuh udah bener-bener udah gila lah. Pokoknya lu kalau ada customer gua yang denger, mereka tahu lah, bener-bener rame banget. Kita nggak naikin harga, terus tetap jagain customer lama. Jadi kayak kita ngutamain customer kita yang lama. Jadi meskipun misal customer lama datang gitu, meskipun ada antrian, kita usahain mereka supaya benar-benar masuk. Jadi kita itu benar-benar perusahaan yang customer driven. Customer maunya apa kita kasih. Bukan kayak ego kita sendiri atau kan ada orang, wah gue makanan gue itu enak, ini enak menurut gue. Orang suka atau nggak suka terserah. Kalau kita enggak. Kalau customer bilang ini nggak enak, oke kita cepet-cepet ganti. Lu gini, kalau misalnya lu buka di Peak gitu ya, orang ini bolak-balik. Gimana caranya lu menanamkan ke waiter di sana supaya orang ini sering bolak-balik, biarin deh dia datang duluan. Kalau misalnya dia ngantri, kasih dia spesial aja. Gimana caranya, bro? Ya kita harus kenal kan. Nah, kalau dia ada 1-2 kali datang, udah pasti kita kenal dong. Emang lu nungguin juga di situ? Oh, awal-awal iya dong. Oh, nungguin. Full nungguin. Lu sebagai apanya di situ waktu awal pertama kali buka? Sebagai apa ya, bisnis owner kan ya. Kan lebih ke marketing, bener-bener kayak gue keliling semua tamu, kenal sama semua tamu. Sama tamu-tamu yang datang. Semua tamu gue kenal. Oh. Jadi itu yang manajer gue juga sekarang begitu. Jadi semua tamu kita datengin, kita kenalan. Harus.
Itu kewajiban. Emang Ivan sih orangnya asik sih. Emang dia tuh orangnya kayak gitu. Jadi emang jiwanya itu ya kita suka bikin orang happy lah. Iya. Emang jiwanya. Bener gitu. emang jiwa gitu. Jadi emang udah ke bawah. People pleaser lah. Ya, people pleaser. Oh. Ya. Terus lu buka cabang seterusnya ketiga keempat itu kapan tuh? 3, 4 Surabaya sama Makassar. Karena waktu itu pilihannya, waktu kita buka di Pik Rame gitu kan, Surabaya, si Eka saudaranya bilang, ayo kita buka Surabaya yuk, rame gitu. Jadi oke. Jadi nggak ada strategi, bener-bener siapa yang ngajak kita shake hand. Ngajak maksudnya nih? Ngajak buka. Jadi kita bahkan 4 tahun awal gue buka itu tiap hari. Jadi dari Holy Wings buka, tiap hari kita pun bukan cuma jaga outlet ya. Tapi kayak memberitakan Injil, ayo kita buka di mana yuk, ayo kita buka di mana yuk. Jadi setiap kali orang datang kita ngajak invest. Oh, jadi ini misalnya investor orang Surabaya gitu misalnya. Dia mungkin udah kenal market sana, dia ini sana. Jadi juga. Jadi saudaranya Eka denger Holy Wings rame di Jakarta nih di Pik. Jadi turning point-nya di Pik nih, Pik rame. Dia ngajakin, mau buka Surabaya nggak? Ini ada lokasi di sini. Oke, kita okein. Terus saudaranya Eka lagi di Makassar. Ada satu lagi saudara juga deh. Ngajakin juga, mau buka nggak di Makassar? Oke juga. Jadi kita udah nggak ada strategi lokasi ini bagus apa sih? Pokoknya di mana yang diajak di situ dihantam dulu. Loh, itu sistem franchise atau apa? Enggak, kita yang buka. Mereka yang invest. Oh, lu yang bukan. Oh, lu operate-nya. Iya, kita operator. Semacam kayak franchise, tapi franchise ini bukan mereka sebagai operator, tapi mereka pasif jadinya. Bener. Lu sebagai ininya. Bener. Oke, tapi kayak gini ya bro ya. Misalnya gue sekarang punya F&B gitu ya. Oke, gue just to be clear, gue have zero experience di F&B. Jadi pertanyaan tolong mungkin. Misalnya gue sekarang buka di Pik gitu ya. Dan gue punya cabang juga di Kelapa Gading. Gue punya insting pertama, pasti gue pengennya bukanya di Jabodetabek dong. Gue pengen bukanya di Pondok Indah. Gue pengen bukanya di Kemang. Gue pengen bukanya di Menteng gitu misalnya. Supaya apa? Supaya gue kontrolnya gampang. Abis itu gue punya SOP gampang. Gue punya karyawan nggak terbang-terbang. Lu ada pemikiran kayak gitu gak sih? Jadi dulu kenapa kita nggak berani masuk ke sebenarnya Jaksel lah ya. Kalau lu ngomongin Jaksel gitu kan, F&B harus Jaksel gitu. Kita nggak pede enough. Jadi nggak takut bersaing di sana. Kalau kita bersaing di sana kayaknya kecil banget gitu. Apa yang lu lihat berbeda sama Pik dengan Jaksel? Waktu itu kan Pik kita dapat 4 ruko bro. Jadi waktu itu kayak kita tuh maunya jadi top of mind. Cabang kedua 4 ruko dan gak bayar sewa di depan, ngerti? Bayar sewanya bulanan. Dan revenue sharing. Nggak ada fix. Nggak ada. Itu lu kira-kira nyari rukonya berapa lama tuh sampai lu bisa dapat 3 bulan kayak gitu? Soalnya kan hampir tidak ada yang mau revenue sharing, apalagi revenue sharingnya itu sama orang yang belum ada brand. Kan hampir nggak ada kan pasti kan. Kecuali kalau misalnya orangnya udah bohwat gitu, udah nggak bisa diapain juga saat itu dia juga bohwat. Dia bohwat kan. Makanya gue bilang hoki. Timingnya. Ya hoki lah ya, right? Ya right place at the right time. I don't know. Kayaknya bener-bener hoki banget sih itu. Hoki banget bro itu. Lu di Beijing tuh belajar apa sih? Maksudnya bisnis kah? Bisnis administrasi. Bisnis administrasi. Yeah. Kira-kira dari apa yang lu belajar di China ya, ada nggak yang lu implementasi di Indonesia? Atau cara minumnya? Kayaknya lebih cara minumnya deh. Dan juga gue sekolah begonya setengah mati udah. Bar yang lu pergi, lu jadi pelajarin gitu kali. Gue nggak sekolah sih, bego banget. Bener. Gue SMA pun nggak naik kelas bro. Oh ya? Iya. Eka pun nggak naik kelas SMA bro. Eka. Iya. Oh. Jadi yang buat yang gagal jangan berkecil hati. Oh, berarti justru kita karena pernah ngerasain gagal jadi takut gagal. Berarti kalau kayak gitu, gue jangan suruh anak gue pinter ya. Jangan juga lah, nggak juga lu lah. Lu lagi belajar, jangan belajar. Nggak gitu juga lah. Pergi ke warnetnya kalau. Jangan gitu juga. Gitu. Siapa tahu nanti bisa punya apa HW Group atau yang temennya LW Group gitu kan. Ya, yang nggak naik kelas terus sekarang susah juga banyak. Iya. Meluruskan. Bukan begitu juga. Sekolah bukan scam ya? Iya. Sekolah bukan scam. Ya kan lu belajar bersosialisasi kan di sana. Oh, ya, sekolah belajar bersosialisasi, dia nggak belajar matematika. Nggak kepake bro. Matematika ada kalkulator sekarang. Oh, ya oke. Terus berarti tadi satu-satunya alasan kenapa lu nggak buka di yang deket-deket itu gara-gara ada orang yang nawarin aja. Lu nggak ada kayak, lu bahkan mungkin belum pernah ke Surabaya kali.
saat itu? Surabaya. Saat Enggak lu dong, memutuskan. Gue gede di Surabaya. Oh, oke. Gue Kalau sama Makassar, SMA di Makassar Surabaya. tempatnya si Makassar si Eka. Gue pun udah gak pernah ke Makassar. Berarti tapi masing-masing satu partner ada satu, at least ada yang tahu marketnya lah. Benar. Oh. Jadi pada saat itu waktu cabang ke-3 ke-4 si Eka itu yang ngurus buka Surabaya sama buka Makassar. Gue jagain pick. Oke. Jadi bagi tugasnya kayak gitu. Bener-bener serabutan lah kita berdua. Oke. Tapi lu nggak ada pemikiran ini ya? Oke, kita pengennya itu gabungin supaya semua orang tuh deket aja satu kantor. Tapi lu misal gitu lu nggak ada consideration ke sana ya berarti? Wah, waktu itu pokoknya apa yang bisa jalan hajar aja. Gak ada mikir itu besok. Ngerti gak? Waktu itu mikirnya tuh besok gua harus ngapain, lusa gua harus ngapain, udah gitu doang. Gak ada mikir 5 tahun gua harus ngapain, gak ada. Tapi yang gue denger yang entrepreneur yang jadi ya kayak gitu bro. Soalnya kalau nggak kebanyakan planning habis itu nggak dijalanin gitu. Strateginya tuh nanti besok lusa kita ngapain. Bukan kayak 5 tahun harus wah mati bro, itu birokrasi itu susah, itu nggak bisa. Berarti investor pertama lu langsung happy banget waktu mereka lihat laporan cabang pertama kedua kalau gitu dong? Nggak ada laporan. Terus? Ya kita kasih tahu aja omset. Ya omset mereka happy lah. Revenue mereka happy. Lu mulai balikin modal saat itu? Lu balikin? Gak ada gulung sampai botak, gue pernah gulung terus. Lu botak dari kapan emang? 2000 bikin Holy Wings gue mulai botak. 2015. Lu mulai berkeluarga kapan? 2000 gua kawin kapan? Meritnya kapan? 2017. Ini harus di-cut nih berarti. Harus di-skip langsung aja. 2017. 2017. 2 tahun. Oh, berarti udah settle down waktu lu get married, lu punya finances udah mulai settle down berarti ya. Soalnya kan Holy Wings-nya udah up and down lah ya, masih ya enggak up and down lah. Up ya lagi naik lah, lagi naik. Up-nya down dikit. Ya, enggak, justru dari situ enggak ada down sama sekali. 2020 baru kena COVID ya. baru agak down. Iya. Berarti setelah lu buka yang pertama, kedua, ketiga, keempat, setelah itu cabang-cabang yang lu buka itu jalan gitu. Wah, itu meledak kayak gitu. Apa yang bikin menurut lu ya, itu tuh bisa sampai formula untuk F&B jalan itu apa? Kalau feeling gua nggak ada data kan. Menurut gua bener-bener timing. Jadi timingnya itu kita kayak shifting. Waktu dulu kan alkohol itu tabu. Makanya si Indomaret sampai nggak boleh jual gitu kan. Terus kecenderungan alkohol tuh orang kaitinnya sama apa namanya narkoba sama perempuan gitu kan. Which is kita datang alkohol ini kayak McD gitu. Jadi kayak karena waktu gue kuliah di Beijing, alkohol tuh di mana-mana. Dan orang minum itu keren juga gitu, maksudnya nggak tabu gitu. Jadi itu sih sebenarnya yang kita jual ke orang gitu. Jadi baru lah, jadi kayak lifestyle baru. Pada saat itu kan sama lah kayak kopi pertama kali masuk gitu. Kopi pertama kali masuk kan orang tua doang minum kopi, bukan anak muda minum kopi kan. Jadi kayak orang megang Starbucks ya, kita ngomong brand Starbucks tuh keren. Sama, jadi kayak kita bikin tuh, lu ke Holy Wings, minum itu keren. Bukan minum itu tabu. Nah kita kan waktu itu pakai artis lah. Sampai Raisa pun main di tempat kita. Sheila on Seven pun main di tempat kita kan. Jadi kan bukan satu hal yang tabu ini. Jadi satu hal yang biasa gitu. Nah ini kan, jadi kita shifting lifestyle lah waktu itu. Ini kan bisa dilihat dari dua sisi bro. Bisa aja satu sisinya lagi adalah orang ngeliat ini tabu, dia jadi takut buka. Ya kan, kalau misalnya gue buka alkohol, semua orang lihatnya tabu, nanti nggak laku gitu misalnya kan. Kenapa lu bisa ngeliat ini sebagai opportunity kalau kayak gitu? Apakah gara-gara lu punya feeling bahwa sebenarnya kalau misalnya gue tanya teman-teman, minatnya ada dari segi demand tuh lu udah kayak SS tapi nggak ada tempatnya atau Enggak, jadi gini. Balik lagi ya, dari perspektif orang, alkohol itu either tabu, kalau nggak satunya lagi tuh mahal. Okay. Jadi ada yang keren dulu. Ada 2 brand, ya senior kita lah, si Ismaya Group gitu. Dia kan punya 2 brand yang bener-bener jualan alkohol dan keren. Itu si Blowfish sama si Dragonfly. Iya kan? Ya gue nggak tahu, lu tahu nggak? Gue tahu namanya, cuman gue nggak pernah. Jadi keren, tapi mahal. Jadi orang kesana itu bocor kantongnya bro. Nah di situ jadi yang itu juga mungkin membuat kita itu kayak kita datang keren dan murah. Ya bukan murah lah ya, affordable lah. Affordable. Jadi benar-benar diserbu terus, kita buka itu diserbu terus. Oke. Itu sampai cabang keberapa lu jualan konsep wings gitu? Kan soalnya sekarang setahu gue kan udah totally different sampai kan. Sampai 2020 lah sampai kita kena kasus.
Oh, 2022. Sorry 2022, sorry. 2022 baru kita ganti semua namanya. Loh, berarti lu dari awal sampai 2022 itu tuh lu masih jualan bukan namanya, maksud gue tuh isi konsepnya tuh jualan wings gitu, terkenal dengan wings dan alkoholnya gitu misalnya. Jadi ada shifting juga. Awal orang masuk kayak gitu bawa anak kita tolakin. Karena mereka datangnya mikir kan Holy Wings ramai itu jualan chicken wings. Iya. Awalnya. Iya, oke. Tapi lama-lama orang udah tahu Holy Wings ini bukan jualan chicken wings tok, tapi Holy Wings ini live musik. Oke. Gitu. Jadi 2 tahun lah ya. Oh, 2 tahun. Ya, kita buka cabang ke-7 ke-8 orang baru Holy Wings ini bar. Ada live musik kayak gitu. Di titik tertingginya ya Holy Wings punya berapa cabang? Sekarang lah ya 64 ya kayaknya. 64. Oh, yang waktu sebelum kena case itu tuh pernah kena titik tertinggi, abis itu pernah turun atau naik terus? Naik terus. Oh, walaupun kena case itu mungkin lebih ke pause aja sebentar gitu. Ya, kita lumayan pause lah di 2023. Oh. Jadi kita nggak ambil proyek, bener-bener inilah masa iya. Ya, trauma. Iya, nanti gue ada bagian pertanyaan itu deh. Nah, ini makanya yang salah satu hal menarik juga kan, soalnya sekarang lu kan udah kemana-mana nih, ya kan? HW Group udah, wah geleng-geleng gue bro, gila ya, kan baru buka di Kuala Lumpur kan kita. Bagus loh, luar negeri bagus sebenarnya. Ya, gue punya pertanyaan sebenarnya itu juga sih sebenarnya. Itu pertanyaan sama juga gitu loh, kayak lu kan buka di banyak negeri. Kalau nggak salah Dubai. Nah, Dubai enggak ya? Jadi yang kita lagi aim itu, bukan aim lah, yang kita lagi bangun sekarang itu di Bangkok, di Taiwan, di Korea, ya sama Malaysia kemarin buka. Masih ada satu lagi yang bakal buka. Oh. Amerika kan setahu gue sempat dipertimbangkan. US itu kita pasang ini doang, pasang di Times Square itu, pasang iklan doang. Iya. Sih. Nah, ini kan menarik kan. Maksudnya ini pertanyaannya mirip kayak yang tadi gua tanya tentang kenapa lu bukanya di Surabaya sama di Makassar gitu. Maksudnya gini, kalau misalnya orang expand ke luar negeri, biasanya kan mereka pengennya fokus dulu kan. Misalnya Thailand, yaudah deh, gue buka Thailand, gue buka 10 gitu. Bukan kayak satu di sini, satu di sini. Kenapa strategi lu ini lebih ke mencar? Waktu Andrew masuk, itu gue udah belajar banyak banget dari Andrew. Waktu Hotman masuk, gue merasa aman nih. Terus kalau misalnya Timothy, kenapa lu mau accept dia? Itu